tentang statistika terapan ya. Jadi pertama-tama dulu kita bicara tentang konsep dasar dari statistika itu ya. Jadi kalau kita bicara statistika, tentunya ada banyak hal yang kita harus pelajari di dalamnya kan. Di situ kita bicara tentang skala pengukuran, kita bicara tentang penyajian data, kita bicara tentang pengukuran data sentral ya. Kita juga bicara tentang variabilitas, tentang uji hipotesis, dan korelasi ya. Korelasi ini berarti kita melihat hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain ya. Nah, statistika ini juga kan sebenarnya tinggal review ya. Karena Bapak Ibu juga kan pernah belajar di S1 ya tentang statistika ini, tapi kita cuma review aja secara singkat ya. Oh ya, nah ini ya. Jadi mungkin kita pernah dengar ya bahwa statistika itu berasal dari kata status bahasa Latin. Jadi suatu negara atau suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kenegaraan ya. Ini muncul kata statistika ini muncul di zaman dulu ya. Mungkin kalau kita yang Kristen pernah baca-baca di Alkitab tentang bagaimana kegiatan sensus ya waktu itu ya, sensus penduduk. Nah itu sudah dimulai adanya statistik ini ya diterapkan. Jadi misalnya data mengenai penduduk, data mengenai penghasilan yang lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi ya. Nah, secara kebahasaan, statistik itu berarti angka-angka ya. Jadi kalau kita bicara statistik, selalu kita bicara tentang angka-angka atau bilangan. Makanya statistik itu kalau di SMP maupun SMA itu selalu dimasukkan dalam pelajaran matematika ya. Jadi statistik itu sering juga disebut sebagai terapan dari matematika ya. Nah, jadi kalau kita bicara statistik, kita bicara tentang perangkaan, jadi data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala atau peristiwa. Ya. Nah, istilah dalam bahasa Inggris, kalau statistika, bahasa Inggrisnya statistik ya. Jadi statistik itu merupakan kata benda, sering juga pengertiannya tentang ilmu statistik. Jadi angka-angka statistik. Kalau ada juga istilah statistician, jadi ahli statistik. Kemudian ada statistical, itu yang berhubungan dengan statistik. Dan ada juga yang kalau pakai yang orang guru bahasa Inggris pasti lebih jago ini, statistically, itu artinya secara statistik. Jadi misalnya Statistical Program for Social Science atau SPSS. Nah ini program ini yang banyak kita gunakan ya, atau nanti juga kita bisa gunakan nanti dalam pengolahan data-data statistik nanti ya. Kemudian ada juga yang namanya Statistical Product and Service Solution. Nah, jadi statistik itu menunjukkan kepada pencatatan angka-angka dari suatu kejadian atau kasus tertentu. Nah, statistik itu merupakan kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan atau suatu kejadian, ya. Statistika, kalau dalam bahasa Inggris statistik atau ilmu statistik itu adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, mentabulasi, mengkolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data
yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa catatan bilangan atau angka-angka. Pengertian lain juga tentang statistik ini dari Wilford, ya. Dia katakan statistik is a branch of mathematics which specialize in enumeration data and their relation to metric data. Jadi statistik itu merupakan cabang dari matematika yang khusus menangani data bilangan dan hubungannya dengan data metrik. Makanya seperti yang telah saya katakan tadi, statistik ini kalau di SMP dan SMA selalu dimasukkan dalam mata pelajaran matematika, ya. Nah, ini menurut Sujana, dia katakan bahwa statistik itu sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta penganalisis, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisisan yang dilakukan. Sedangkan kalau Supramono dan Sugiharto dia katakan statistik itu sebagai suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang berupa angka sehingga dapat diperoleh informasi yang berguna. Nah, statistik itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Nah, ini yang terakhir dikemukakan oleh Subana, ya. Nah, pengertian lain juga dikatakan bahwa statistik adalah alat pengolah data, sedangkan statistika, jadi di sini dia bedakan antara statistik dengan statistika, ya. Di sini dikatakan statistik itu sebagai alat pengolah data, sedangkan kalau statistika itu adalah cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Jadi statistik adalah produk dari kerja statistika. Atau statistika adalah penghasil statistik. Nah, ini menurut Burhan Nurgiantoro, ya. Jadi ternyata berbeda antara pengertian statistik dengan statistika, ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa statistik data berupa angka hasil pencatatan atau suatu kejadian yang menerangkan sesuatu. Jadi statistik ini adalah harga-harga dari hasil perhitungan sejumlah nilai ukuran sampel. Jadi misalnya kita melihat min itu atau rata-rata, ya, median itu kan nilai tengah, ya. Kemudian persen dan sebagainya yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu persoalan atau suatu kejadian. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, mentabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa bilangan-bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu. Nah, dikatakan juga statistika digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan atau body of knowledge tentang cara-cara pengumpulan data, analisis, dan penafsiran data. Statistika pendidikan adalah ilmu pengetahuan atau cabang statistika yang membahas prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan sebagai cara pengumpulan, menganalisis, serta menginterpretasikan sekumpulan data yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, ini mungkin yang banyak mungkin kita akan gunakan, ya, statistika pendidikan ini, ya. Nah, statistika dalam pendidikan luar biasa dapat diartikan sebagai pengguna atau aplikasi prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan perhitungan statistika dalam menganalisa problema-problema pendidikan luar biasa. Nah, ini dikatakan juga statistika dalam psikologi dimaknai sebagai penggunaan atau aplikasi prinsip-prinsip dasar dan perhitungan statistik, ya. Perhitungan statistik dalam menganalisis problema-problema yang
bidang psikologi ya. Jadi ternyata statistik itu bisa diterapkan di berbagai bidang ya. Bukan cuma di bidang ekonomi, tetapi bisa juga di psikologi, di pendidikan luar biasa tadi ya. Jadi ternyata hampir semua bidang ilmu bisa dimasuki oleh statistik. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah ini ciri-ciri atau ciri khas statistik. Jadi statistik itu bekerja dengan angka, kemudian statistik itu bersifat objektif, dan yang ketiga statistik itu bersifat universal. Nah karena itu bisa mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi ini menurut Subhana dikatakan statistik itu bekerja dengan angka, sifatnya objektif dan bersifat universal. Nah, di sini lebih lanjut dikatakan fungsi dari statistik pertama itu menggambarkan data dalam bentuk tertentu, kemudian dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Selanjutnya, statistika merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Statistik dapat memperluas pengalaman individu. Statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala, dan statistik itu dapat menentukan hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya ini dikatakan tentang kegunaan dari statistika. Pertama, membantu penelitian dalam menggunakan sampel, sehingga penelitian yang dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Berikutnya, membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul, sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi, fungsi juga atau kegunaan dari statistiknya ini untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, kegunaan dari statistika membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Berikutnya, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Statistika juga berguna untuk membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, kegunaan statistika adalah membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Jadi ini kegunaan dari statistika. Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa yang akan datang. Sedangkan kalau pimpinan, dia menggunakan statistik ini atau statistika ini untuk pengangkatan pegawai baru, pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian, dan sebagainya. Sedangkan para pendidik sering menggunakan statistika ini untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, efektivitas metode pembelajaran, atau media pembelajaran. Dan para psikolog banyak menggunakan statistika untuk membaca hasil pengamatan baik melalui tes maupun observasi lapangan. Nah, ini contoh data statistik ya. Jadi contohnya saya menghabiskan biaya perkuliahan kurang lebih Rp250.000 per bulan ya. Atau contoh yang lain, jumlah tindak kriminal di Jawa Barat meningkat 10% dari tahun lalu. Contoh yang lain, situasi krisis moneter seperti saat ini mengakibatkan 30% anak-anak mengalami putus sekolah. Dan contoh lain lagi, mahasiswa yang baik akan membaca buku minimal 2 jam per hari. Dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh data statistik ya. Jadi menggambarkan suatu data itu dengan angka tentu ya. Nah, kenapa sih mahasiswa memerlukan statistik? Jadi ini menurut Guilford dikatakan bahwa seorang mahasiswa itu harus mampu membaca literatur profesional. Kemudian yang kedua, seorang mahasiswa itu harus menguasai teknik-teknik atau menyusun cara-cara yang dibutuhkan dalam mengikuti perkuliahan.
Ketiga, statistik merupakan bagian esensial dari pelatihan profesional. Dan yang terakhir, menurut Guilford, statistik di mana saja menjadi landasan dari kegiatan-kegiatan riset. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kuliah sekarang ini kan di level S2 berarti sudah bagaimana level dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kita perlu tentunya data-data ya. Data-data untuk kita membuat keputusan supaya keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik baik bagi institusi maupun dari diri kita sendiri ya. Nah, ini peranan statistika dalam penelitian ya. Pertama, sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Berikutnya sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif, misalnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Dan dikatakan juga oleh Sugiono bahwa peranan statistik itu adalah sebagai alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Nah, ini pembagian statistika ya. Jadi secara umumnya statistika ini bicara tentang, kalau kita bicara dengan isi yang dipelajari, ada dibedakan atas statistika teoritis dan statistika terapan. Nah, mata kuliah ini kan kita bicara tentang statistika terapan ya. Kemudian berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistik itu dibedakan atas yang namanya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, kalau statistik inferensial ini ada yang parametrik dan ada yang non parametrik ya. Jadi secara garis besarnya statistika ini bisa dibedakan seperti ini ya. Nah, apa itu statistika teoritis? Jadi jika ingin membahas statistika secara mendalam dan teoritis, maka yang dipelajari adalah statistika teoritis atau matematis. Nah, di sini diperlukan dasar matematika yang kuat dan mendalam tentunya. Materi yang dibahas antara lain perumusan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, dan menciptakan model-model serta segi-segi lainnya yang teoritis dan matematis. Mungkin kita tidak akan banyak bicara tentang statistika teoritis ya, karena kita akan bicara tentang statistika terapan. Jadi kita tidak akan bicara rumus-rumus itu dari mana sih munculnya ya. Kita tinggal ini rumusnya, bagaimana penerapannya ya. Nah, ini kalau kita bicara statistika terapan, jadi statistika yang semata-mata dari segi penggunaannya ya. Maka yang dipelajari adalah statistika terapan yang dikenal dengan metode statistika. Aturan-aturan, rumus-rumus, dan sifat-sifat yang telah diciptakan oleh statistika teoritis diambil dan digunakan mana yang diperlukan dalam bidang pengetahuan yang kita minati tentunya. Jadi di sini tidak dipersoalkan bagaimana didapatnya rumus-rumus, aturan-aturan, atau sifat-sifat tersebut. Jadi yang terpenting dalam statistika ini, bagaimana cara-cara atau metode statistika itu digunakan. Nah, kalau kita bicara statistika deskriptif itu adalah teknik statistika yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Statistik deskriptif hanya dipergunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif dan disertai perhitungan-perhitungan sederhana yang bersifat lebih memperjelas keadaan dan atau karakteristik data yang bersangkutan. Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data,
pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram, agar memberikan gambar yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Statistik deskriptif bermaksud menyajikan, mengolah, dan menganalisa data dari kelompok tertentu sebagaimana adanya dan tidak bermaksud menarik kesimpulan-kesimpulan yang berlaku bagi kelompok-kelompok yang lebih besar. Jadi artinya kesimpulan yang ditarik melalui deskriptif hanya berlaku bagi kelompok sampel yang bersangkutan tanpa dimaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku bagi populasi. Ukuran statistik yang lazim digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel adalah ukuran kecenderungan sentral, ukuran variasi, ukuran letak, dan koefisien korelasi. Sekalipun statistik deskriptif ini hanya menyajikan karakteristik sampel, namun statistik deskriptif merupakan dasar untuk mengkaji dan melakukan inferensi karakteristik populasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, statistik itu dibedakan antara statistik diferensial dan statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial? Jadi statistik inferensial itu menurut Burhan Nurgiantoro adalah statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan-penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan pada seluruh subjek tempat data diambil. Statistik inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Statistik inferensial atau statistik sering juga disebut juga dengan statistik induktif, bermaksud menyajikan, menganalisa data dari suatu kelompok untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan, prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi kelompok yang lebih besar atau populasi, di samping berlaku bagi kelompok yang bersangkutan atau sampel. Jadi statistik inferensial ini merupakan langkah akhir dari tugas statistik, karena dalam setiap penelitian kesimpulan inilah yang diinginkan. Statistik inferensial harus berasal pada statistika deskriptif, sehingga kedua-duanya harus ditempuh secara benar agar kita mendapatkan kegunaan maksimal dari statistik ini. Nah, dalam statistik inferensial ada dua ya, ada parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu parameter populasi atau lebih dan umumnya membutuhkan data yang skala pengukuran minimalnya adalah interval. Parametrik itu adalah suatu ukuran tentang parametrik, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Nah, satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistik parametrik yaitu distribusi normal ya. Jadi data itu harus terdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi karena secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Dan yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan pada model distribusi normal. Jadi asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji ya. Nah, kalau statistik non parametrik atau tidak parametrik itu merupakan statistik yang tidak memperhatikan nilai dari satu parameter populasi atau lebih. Statistik non parametrik ini digunakan karena analisis parametrik tidak konsisten lagi, sehingga tidak terikat atau terbebas dari model distribusi dan sampelnya relatif kecil. Pada umumnya, validitas pada statistik non-parametrik tidak bergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Data yang dibutuhkan lebih banyak berskala ukuran nominal dan ordinal, ya, nominal atau ordinal. Oke, saya pikir itu pengantar ya. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan tentang